Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang proses karantina ikan. Jadi step dari sebuah budidaya untuk budidaya nila sistem bioflok ini, pertama kali kita harus melakukan karantina karena ini ada hal yang paling penting ya. Ini biasanya itu dari budidaya ini kita itu selalu bermasalah di dari hari pertama tebar sampai di 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu. Kenapa? Karena ikan itu bermasalahnya karena dia ada luka, terus dia dari tempat budidaya itu terbawa penyakit. Nah tapi kalau sudah berjalan, dia sudah sembuh, itu nggak pernah dan nggak akan mati kan, kecuali mati lampu atau listriknya mati. Nah jadi step-step apa yang harus kita lakukan dan poin-poin apa yang paling penting. Nah ini teman-teman simak ya, saya akan kasih tahu sambil kita memberikan makan. Oke. Nah teman-teman, ini adalah ikan kita yang kemarin tebar ya, itu sudah seminggu yang lalu. Sekarang ini dia umur ke 7 hari lah setelah tebar. Nah jadi di dalam sistem karantina itu di hari pertama sampai hari kelima itu saya melakukan pemberian antibiotik. Antibiotiknya itu saya kasih itu secara topikal di air dan juga secara oral. Nah jadi untuk secara topikal itu saya ngasihnya itu pakai aquaseptic. Ini produk kita, cuma saya belum ada stiker. Tapi saya bisa tunjukin nih dalamnya sama teman-teman. Ini itu dalamnya itu seperti betadine. Nah teman-teman, ini masih banyak ya, karena makanya cuma sedikit teman-teman. Jadi kita lakukan itu pemberian antibiotik itu selama 5 hari berturut-turut. Itu secara topikal kita pakai aquaseptic. Secara oral tuh kayak kemarin kita kasih amoxicillin. Ini juga masih banyak, karena makanya cuma sedikit teman-teman, soalnya ikannya cuma sedikit kan. Nah ini saya pakai 2 ini. Jadi 5 hari pemberian antibiotik secara berurutan. Untuk hari ke-6, hari ke-7 bagaimana? Nah itu untuk hari ke-6 dan hari ke-7 itu saya stop. Dan ini adalah hari ke-7. Apakah selama karantina itu ada pergantian air? Nah pergantian air secara total itu nggak ada teman-teman, karena di hari pertama itu kita sudah tebar garam sama dolomit. Jadi saya kalau kematiannya itu ini agak tinggi, agak banyak. Sekarang itu totalnya kematiannya itu ada 70 ekor. Tapi saya tidak terlalu pening. Kenapa? Karena dari petani itu ngasihnya itu bonusnya 20%. Jadi ini saya belinya 1000 ekor. Terus dikasih bonusnya 200 ekor. Nah, jadi kematian masih 70 ekor. Ini kita tebar, jadi totalnya itu saya berharap sini tebarnya cuma 1000 ekor. Tapi karena ada bonusnya ya gimana kan. Mudah-mudahan kematiannya itu paling sekitar 30 ekor lagi mudah-mudahan. Jadi kematian cuma 100 ekor. Nah jadi kalau kita bicara SR-nya bagaimana ya, saya juga bingung ya, karena saya belinya 1000. Ya bisa jadi nanti SR-nya 100% ya kalau kita beli. Tapi kalau dari yang dikasih, nah mungkin SR-nya sekitar 90%. Nah ini saya pakai obat-obatan ini. Kalau kemarin itu kita pakai yang satu yang biasa saya pakai itu nggak mempan ya, ikannya masih jamuran ya, karena ini kita ngambilnya dari pembenih itu benar-benar luka ikannya, luka sortirnya itu banyak, habis itu luka dari perjalanan lagi teman-teman. Nah jadi kalau nggak dikasih antibiotik ikan nila ini ya teman-teman pasti tahu lah, kalau nggak jamur dah kena streptococcus. Teman-teman tahu kan yang matanya keluar itu, ikan yang matanya keluar, nah itu streptococcus tuh. Nah jadi ini sekarang ikan kondisinya sudah alhamdulillah lah, tapi masih ada yang mati satu-satu. Jadi kalau menurut saya ini udah satu langkah kemajuan saya dari sebelumnya proses karantina ya. Ini satu langkah kemajuan lah menurut saya. Nah terus setelah hari ke-6 ke-7 ini bagaimana? Apakah kita ganti air? Nah enggak teman-teman. Jadi di hari ke-7 itu saya itu kasih pemberian probiotik. Dan di hari selama karantina ini, jadi
ini poin yang nomor 2 nih ya, yang sangat penting nih teman-teman. Jadi ikan nila ini itu nggak bisa teman-teman aplikasikan bioflok langsung. Tunggu sampai dia itu bobotnya 30 gram atau 25 gram minimal. Karena kalau di bawah itu ikan itu bisa mati. Karena ikan nila ini sensitif sama CO2 yang tinggi ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan gula, aplikasikan probiotik dan amonia itu banyak di dalam air, itu akan terjadi penguraian secara cepat ya. Dan hasil dari penguraian itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu yang bahaya untuk ikan. Jadi teman-teman kalau nggak bagus ngapurnya atau pengaplikasiannya nggak tepat itu misalnya sore atau malam ya, itu ikan bakal bermasalah. Jadi pengaplikasian probiotik itu paling bagus tuh pagi, kalau enggak siang hari. Nah, jadi di hari ke-7 itu saya ngasih Aquabac probiotik. Kita pakainya cuma sedikit aja. Nah, itu cuma dosisnya 1 gram per meter kubik. Ini susah ya, karena ini ada pipa. Nah, biar teman-teman lihat juga ya. Saya cuma kira-kirakan aja teman-teman. Ini airnya sekitar 50 cm, berarti sekitar 3 kubik lah. Berarti kita pakai sekitar 3 gram, mungkin segini ya, 3 gram. Kita pakai 3 gram aja cukup. Aplikasinya sekitar seminggu sekali cuman. Dan pakai Aquabac ini nggak perlu aktivasi itu kayak teman-teman tuh, saya juga bingung ya. Aktivasi itu maksudnya gimana? Karena kalau probiotik serbuk itu karena airnya langsung aktif. Nah, kita pakai ini, kita nggak perlu aktivasi, itu campur air aja. Campur air suka hati, mau banyak mau dikit. Nah, yang penting itu semuanya itu udah kena air lah. Kita aduk-aduk. Udah, kita siram. Terus gimana nih kalau airnya hijau ya? Nggak ada masalah teman-teman. Nah, ini kita kasih probiotik. Aduh, lagi hujan pula ini teman-teman. Nanti kita lanjut ya setelah hujan itu berhenti. Takut kameranya basah. Nah, jadi teman-teman ini udah berhenti hujan. Nah, untuk lanjutannya tadi itu setelah kita pemberian antibiotik lalu kita kasih probiotik di hari ke-7, selanjutnya kita itu kasih makan dia seperti biasa teman-teman. Teman-teman bisa ngasih di 3%, 5%. Yang jelasnya kalau teman-teman ngasih makan dia di 8%, itu teman-teman harus lebih rutin pemberian probiotik ya, bisa 5 hari sekali. Nah, saran saya teman-teman yang belum terlalu paham tentang melihat kualitas air secara visual, teman-teman sebaiknya main di 3% dulu. Kalau udah terbiasa ya teman-teman bisa main di pemberian pakannya secara banyak ya. Jadi pemberian probiotik yang tadi itu cuma untuk mengatasi permasalahan amonia secara sedikit lah. Tapi kalau ikannya masih kecil begini masih aman teman-teman. Jadi kapan kita baru masukkan dia ke dalam sistem bioflok? Nah, itu tunggu ikan itu di size 30 gram ya teman-teman, atau minimal 25 gram. Nah, untuk yang kolam sebelah itu sudah kita aplikasikan bioflok 3 hari yang lalu, sudah kasih gula. Hari ini saya mau kasih gula lagi sama bacillus. Memang vlognya itu sudah lumayan, udah 25 mili, tapi nggak apa-apa, saya kasih lagi. Terus ini apakah ada pembuangan air? Jadi selama pemakaian probiotik itu teman-teman, saya itu belum ada buang air karena ikannya itu udah sehat gitu. Nah, ini udah masuk aplikasi bioflok teman-teman. Kalau ikannya sudah size segini itu udah tahan dia sama perubahan lingkungan, sama CO2 yang tinggi. Jadi kita nggak takut lagi gitu. Ini dia sekarang makan itu udah 4 kilo sehari.
Ini dia itu kepadatannya 170 ekor per meter kubik, teman-teman. Rencana saya panennya itu akhir bulan 4 atau awal bulan 5 gitulah. Ini peletnya udah saya bibis. Kalau untuk yang karantina itu juga kayak biasa, peletnya itu dibibis pakai vitamin sama amino. Kalau dia setelah selesai karantina dan dia udah masuk bobot, kita itu udah nggak pakai CN20 atau CN15 lagi, teman-teman. Itu saya langsung pakai CN12,5. Saya lihat nggak ada masalah, tapi nanti kita bakal tes amonia. Tapi itu amonia test kitnya udah habis, jadi nanti saya order dulu untuk ngecek apakah dengan cara seperti ini sama dengan metode kita yang kemarin itu. Nah, jadi saya setiap siklus baru itu selalu buat evaluasi lagi ya, cari mana yang lebih baik lagi metodenya. Nah, itu masih ada yang mati ya. Ini matinya nggak banyak ya, cuma salah satu. Nah, jadi dengan cara seperti ini aja sebenarnya udah nggak terlalu banyak masalah ya, teman-teman. Karena poinnya tadi ya untuk perlakuan di awal kita harus karantina, pemberian antibiotik. Terus untuk nunggu dia sampai bobot untuk masuk di bioflok, kita pakai pemberian probiotik seminggu sekali secara rutin, atau 5 hari sekali kalau misalnya teman-teman itu pemberian pakannya tinggi ya. Nah gitu, teman-teman. Nah, ini mulai hujan lagi, teman-teman. Jadi sini selalu hujan terus-terusan. Oke, jadi begitu aja informasi mengenai karantina. Jadi nanti saya bakal sudah mulai rajin upload karena kita sudah masuk siklus. Jadi step by stepnya nanti dari bioflok itu seperti apa nanti bakal saya jelasin detail. Jadi teman-teman simak aja terus video-video saya. Nah, oke teman-teman, semoga teman-teman memahami apa arti dari video ini. Jadi untuk sampai step ini mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi kita itu nggak boleh terlalu terburu-buru untuk memasukkan ikan kita itu ke dalam sistem bioflok, karena itu harus memperhatikan dari kesehatan ikan, dari umur ikan. Jadi ikan yang terlalu kecil itu nggak tahan di dalam kena sistem bioflok. Jadi alasannya itu ada, yaitu tadi karena CO2 itu permasalahannya ikan bisa keracunan. Nah, jadi teman-teman simak aja, nanti saya terus update mengenai kolam A dan kolam B. Jadi nanti yang di sebelah itu insya Allah minggu depan saya akan instalasi. Untuk yang belakang ini dua-dua sudah selesai instalasi. Jadi rencananya untuk dua di belakang ini tuh saya mau main pendederan, teman-teman. Jadi kita mau main pendederan ukuran 1 inci, 1,5 inci. Untuk nanti dia itu kita besarkan sampai size 34 atau 45 inci. Nah, itu ini saya main berdua sama temen. Jadi targetnya itu kalau ini sudah berhasil, nanti kita mau coba kirim ke danau, apakah ikannya bisa bagus apa enggak. Karena permasalahannya itu ikan dari daerah biasanya saya ambil bibit ini, dari daerah Kabupaten Simalungun, itu ikannya katanya kurang bagus. Saya juga kurang paham permasalahannya apa. Jadi kita coba main di sistem intensif, apakah bisa bagus ikannya. Nah, nanti kita akan lihatlah ke depannya, teman-teman. Jadi kalau untuk pendedaran ini memang untuk konsumsi pribadi, saya nggak share kemana-mana karena ini cuma untuk konsumsi pribadi lah. Nah, oke teman-teman, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya berjanji ini
akan saya upload lebih rajin supaya teman-teman itu bisa mengikuti terus, supaya nggak banyak pertanyaan lagi ya untuk masuk ke WA, jadi bisa langsung mengikuti. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.